Ya, saya ajak Anda untuk kembali melihat situasi terkini di lokasi bertabrakannya dua kereta yang terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, seperti inilah situasinya. Ya, tabrakan kereta api, antar kereta api, adu banteng ya, dengan satu jalur. Ini terjadi di Cicalengka, Jawa Barat, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Di mana satu kereta api, ini merupakan kereta api yang mengarah ke Jawa Timur. Sementara kereta api lainnya ini merupakan komuter lain atau KRL. Ya, ini adalah gambar terkini yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, dan sudah ada mobil ambulans dan bala bantuan yang diturunkan ke sana meskipun dalam kondisi jalanan yang sempit karena ini adalah di satu jalur kereta, di kanan kiri merupakan persawahan, di areal persawahan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan membuat petugas gabungan tim evakuasi sedikit mengalami kesulitan untuk akses menuju ke sana ya. Dan kita saksikan ini adalah aktivitas terkini dari tim evakuasi yang menyiapkan satu kendaraan untuk bisa membawa korban, baik itu penumpang maupun masinis. Dan kita lihat beberapa tim sedang membuka satu sisi dari gerbong kereta. Ini merupakan kereta turangga sepertinya ya, atau KRL komuter lain Bandung Raya, di mana sudah ada petugas yang masuk melalui pintu utama di hadapan di layar kaca Anda ini, pemirsa. Sudah ada beberapa yang masuk untuk mengecek, memastikan apakah masih ada penumpang yang terjebak di dalam. Karena jumlahnya ratusan, baik penumpang kereta yang mengarah menuju ke areal Pulau Jawa, Jawa Timur, ataupun yang penumpang KRL ya, baik dari kota Bandung maupun dari Kabupaten Bandung. Ya, penumpang-penumpang sepertinya sudah mulai satu persatu dievakuasi, penumpang selamat maksud saya. Tadi sebelumnya, ini adalah situasi terkini. Sebelumnya banyak sekali penumpang-penumpang yang berhamburan keluar di sisi dari kereta ini, pemirsa. Dan tinggal menyisakan beberapa saja. Dan ini adalah petugas gabungan baik TNI, Polri, SAR, kemudian tim KNKT juga sedang melakukan investigasi juga sembari memperbaharui laporan terkini dari jumlah korban yang saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Tadi yang kita sempat bicarakan dengan pengamat transportasi, Bang Ajas ya, ini salah satu yang tentu saja belum bisa menjawab penyebab utamanya. Karena satu jalur, apakah miskoordinasi sehingga terjadi saling bertabrakan seperti ini. Dan sudah diberi garis polis lain di sisi kanan Anda saksikan. Dan warga sekitar juga mulai berdatangan untuk menyaksikan proses evakuasi ini, pemirsa. Tentu setelah prioritas menyelamatkan penumpang, langkah berikutnya adalah evakuasi kereta ini, pemirsa, untuk bisa diarahkan ke menjauh dari jalur kereta. Karena ini sangat mengganggu dari perjalanan lalu lintas kereta api, baik dari stasiun Bandung maupun yang antar kota ataupun antar kota ya, antar wilayah maksud saya, dari Kabupaten Bandung ke kota maupun yang menuju ke Pulau Jawa Timur, maksud saya ke Jawa Timur begitu. Ini kalau kita saksikan, pemirsa, proses evakuasi masih terus berlangsung, di mana di bagian depan kereta api KRL ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Kapolresta Bandung tadi menyampaikan bahwa masinis terjepit di sana. Sementara ada 6 penumpang yang mengalami luka parah yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kita hingga saat ini masih menunggu perkembangan terkini. Bagi Anda yang baru menyaksikan breaking news, ini adalah gambar terbaru BPBD, Basarnas, kemudian tim KNKT, PT KAI, polisi, TNI yang sudah menuju ke sana untuk melakukan bala bantuan. Pemirsa, kita simak.
Kesulitannya Pak? Kesulitannya tentunya ya satu medan area yang sempit ya. Yang pertama, yang kedua animo masyarakat untuk menonton ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Dan yang ketiga adalah hantakan atau benturan daripada badan kereta ini yang Berarti total berapa Pak jumlah korban? nanti akan disampaikan oleh Personil yang diterjunkan? Untuk personil dari Basarnas ada 2 tim, 14 orang, ditambah lagi nanti ada 1 tim lagi dari Basarnas. Serta tim unsur SAR gabungan ada TNI Polri, kurang lebih 300 lebih sudah siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baru saja kita simak apa yang disampaikan pemirsa. Ada 14 tim Basarnas yang juga diturunkan untuk memberikan bantuan evakuasi penyelamatan kepada korban penumpang tabrakan antar kereta yang terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung ini pemirsa. Ketika tadi jurnalis mempertanyakan apa langkah-langkahnya, kemudian penyebabnya apa, akan seperti apa tindakan untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan korban. Saat ini Basarnas dan tim gabungan di sana sedang melihat terlebih dahulu situasi kondisi terkini di sana. Apakah ada penumpang yang masih terjebak di dalam kereta? Di dalam kereta ini pemirsa sudah ada beberapa petugas yang masuk ke sana untuk menyisir apakah masih ada yang terjebak. Kemudian juga di sisi sebelah kanan kita lihat ini beberapa petugas memantau jalur kereta di sana untuk melihat bagaimana apakah masih sudah bisa diangkat untuk bisa dievakuasi dari barisan gerbong kereta ini, karena ini sangat mengganggu sekali lalu lintas dari perjalanan arus dari perjalanan kereta api di kota Bandung pemirsa. Dan prioritas utama tentu saja tadi disampaikan 14 petugas Basarnas turun ke sini ke lokasi kejadian di Cicalengka untuk memberikan bantuan secara langsung untuk penumpang yang menjadi korban dari peristiwa tabrakan antar kereta di kota Bandung ini pemirsa. Ya, kita akan terus perbaharui informasi pemirsa. Ini adalah sisi bagian belakang dari KRL, di mana kita tadi saksikan di sisi depannya hancur dan ada yang kereta turangga yang terguling. Kemudian KRL di sisi lainnya terpental hingga ke area persawahan. Dan ini di salah satu titik yang gerbong yang dirasa tidak terlalu parah kondisi ketika kecelakaan tabrakan ini ya. Sehingga petugas mencoba menyisir di sana untuk mengetahui apakah ada korban yang terjebak di sana pemirsa. Ya. Berikan kepada Pak Gubernur tadi bahwa data korban yang luka itu sebanyak 28 orang. Sedangkan untuk sementara data korban meninggal dunia itu ada 3 orang. Nah, kemudian untuk posisi korban meninggal dunia, ini sudah 2 yang dilakukan evakuasi ke rumah sakit dan 1 lagi masih berada di lokasi TKP. Yang 1 orang korban yang meninggal dunia berada di TKP ini memang terkendala untuk dilakukan evakuasi diakibatkan karena masih tertutup dengan material dari gerbong tersebut. Nah, sehingga tim atau petugas yang akan melakukan evakuasi masih berupaya untuk membuka atau membuat akses jalan ke dalam lokasi korban yang meninggal 1 orang ini. Nah, kemudian untuk korban yang luka ringan, yang luka-luka, itu sekarang dievakuasi ke rumah sakit Cicalengka dan juga beberapa puskesmas di sekitar TKP. Pak Ibrahim, 3 orang meninggal dunia, identitasnya sudah diketahuikah seluruhnya, ketiga-tiganya? Identitasnya belum kami rilis, namun data yang bersangkutan ini merupakan masinis dari KRD, kemudian 1 lagi asisten masinis dari KRD atau kereta lokal, kemudian 1 lagi pramugara dari kereta turangga. Oke, jadi hingga siang hari ini proses evakuasi menyisakan 1 orang yang masih terjepit, yaitu pramugara KA Turangga. Iya, jadi ada 1 korban masih belum dievakuasi karena memang masih terjepit material dari
gerbong. Jadi ini sekarang materialnya ini diupayakan untuk bisa diakses, untuk bisa mengevakuasi korban. Oke, dapat dipastikan hanya satu orang lagi Bapak ya yang tinggal dievakuasi Bapak jasadnya ya Pak ya? Ini masih ada lagi satu gerbong yang belum bisa dilakukan observasi karena posisinya melintang di daerah crash. Nah, kemudian posisinya itu cukup masih rentan untuk runtuh sehingga petugas masih mempertimbangkan melakukan evakuasi dan observasi. Nah, Pak Ibrahim, demikian memang informasi di atas gerbong yang melintang tersebut masih belum bisa diinformasikan. Pak Ibrahim, ini satu gerbong yang belum bisa tersisir oleh rekan-rekan di sana. Apakah ini gerbong penumpang atau gerbong apa Pak Ibrahim? Jadi ini merupakan gerbong kedua dari kereta KRD yang memang dia terpental naik ke atas gerbong masinis. Artinya gerbong penumpang kah? Kita masih belum bisa memastikan apakah ini gerbong penumpang atau gerbong lainnya ya. Tetapi ini merupakan rangkaian kedua dari gerbong yang dari kereta KRD. Oke, jadi saya dapat tarik kesimpulannya ini adalah gerbong kedua dari depan yang berasal dari gerbong komuter lain atau gerbong kereta lokal. Benar demikian Pak Ibrahim? Benar. Oke, langkah selanjutnya Pak Ibrahim untuk mengantisipasi apakah di dalam ada atau tidaknya penumpang di sana agar tidak mengulur waktu, apa yang bisa dilakukan teman-teman di sana, rekan-rekan di sana Pak Ibrahim? Ya, jadi koordinasi dengan petugas teknis untuk melakukan evakuasi dengan petugas KAI saat ini dilakukan penarikan dengan gerbong-gerbong yang belakang. Karena upaya untuk mengakses masuk ke dalam gerbong yang berada korban ini masih sangat kesulitan karena memang besi dari gerbong ini cukup tebal sehingga tidak bisa ditembus. Sehingga langkah yang dilakukan adalah melakukan penarikan terhadap gerbong-gerbong yang berada di belakangnya untuk bisa diakses masuk ke dalam gerbong yang ada korban tersebut. Untuk sekedar mengintip atau menggunakan drone atau semacamnya apakah bisa dilakukan Pak Ibrahim? Ini juga posisi untuk melakukan observasinya juga cukup sulit ya. Karena posisi gerbong tersebut berada pada posisi atas melintang ke bawah. Sehingga semua posisi untuk melakukan observasi ini cukup kesulitan. Oke, mungkin Pak Ibrahim yang maksud adalah gerbong yang melintang keluar ke area persawahan ya Pak Ibrahim? Ya, jadi sebagian keluar ke area persawahan, sebagian lagi itu berada di atas kereta atau di atas masinis ya. Namun belum dapat dipastikan apakah di dalam gerbong tersebut ada penumpang atau tidaknya? Belum. Karena memang observasi ke dalamnya tidak bisa dilakukan karena kerentanan terhadap jatuhnya gerbong tersebut. Oke, solusinya akan seperti apa, Pak Ibrahim? Jadi saat ini koordinasi dengan pihak KAI dilakukan penarikan dulu terhadap gerbong-gerbong yang berada di belakang. Jadi saat ini sudah dilakukan penarikan gerbong di gerbong KRD. Jadi ke belakang terus ditarik. Oke Pak Ibrahim, ini untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa kembali dan kita tidak mengetahui apakah di dalam tersebut ada penumpang atau tidaknya, apakah ada solusi tercepat untuk mengetahui apakah di dalam tersebut ada penumpang atau tidak? Ya, jadi untuk gerbong-gerbong yang lain yang bisa kita akses, memang saat ini sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada lagi penumpang yang berada di atas. Namun ada beberapa gerbong yang berada di daerah crash depan, ini masih kita belum bisa memberikan informasi, karena observasi juga masih sulit untuk dilakukan. Oke, sejauh ini Pak Ibrahim. Keamanan dulu. Oke, baik, keamanan bagi para petugas. Oke, Pak Ibrahim. Satu orang pramugara, apakah sudah berhasil dievakuasi? Ini termasuk pramugara yang satu ini juga termasuk posisinya yang tidak bisa diakses. Oke, baik Pak Ibrahim Tompo, terima kasih Pak Ibrahim. Kami berharap satu gerbong yang belum bisa tersisir ini kita berharap tidak ada penumpang di dalamnya dan semoga bisa segera dilakukan evakuasi di sana. Terima kasih banyak rekan-rekan teman-teman di sana. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Pak Ibrahim. Enggak.
Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta api lokal komuter lain Bandung dan kereta api Turangga tujuan Surabaya Bandung mengakibatkan 3 korban tewas. Sementara puluhan lainnya mengalami luka. 3 korban jiwa tercatat atas nama Julian Dwi Setiono yang merupakan masinis kereta api lokal komuter lain Bandung. Selain itu asisten masinis atas nama Ponisan serta seorang pramugara kereta api Turangga tujuan Surabaya Bandung atas nama Andriana. Ia juga menjadi korban yang telah meninggal dunia, pemirsa. Korban luka sebanyak 28 orang. 28 orang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Sementara itu, untuk membantu proses evakuasi, sebanyak 14 dari Basarnas telah diturunkan ke lokasi. Ya, seperti inilah situasinya, pemirsa. Tadi kita juga sudah mendengarkan informasi dari Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo, di mana proses evakuasi, observasi yang dilakukan ini mengalami kesulitan karena kondisi satu kereta yang menumpuk KRL yang berada di atas kereta Turangga. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini, pemirsa. Nah, ini juga menyulitkan observasi untuk diketahui keadaan di dalamnya. Di mana tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa proses evakuasi dan observasi ini mengalami kesulitan karena bagian material dari gerbong kereta yang rentan dan juga sisi besi-besi yang sangat keras untuk bisa dibobol ya, untuk bisa dilakukan evakuasi. Ada informasi 1 pramugara yang menjadi korban jiwa terjepit dan masih dilakukan proses evakuasinya, pemirsa. Dan tadi juga kita lihat seperti yang disaksikan layar kaca Anda, ini adalah satu sisi lain dari gerbong kereta Turangga yang juga terguling dan melintang mengarah ke persawahan, di mana ada 1 gerbong yang masih belum bisa dilakukan proses evakuasi karena melintang dan cenderung rentan karena posisi ketika terjadi tabrakan ini gerbong posisinya ini sangat rentan untuk bisa terjatuh atau roboh ya, pemirsa, ketika ada petugas yang masuk ke dalamnya untuk melakukan penyisiran di sana, pemirsa. Dan hingga saat ini petugas masih mencari cara terbaik agar bisa melakukan evakuasi penyelamatan. Dan kabarnya ada 1 orang yang masih terjepit dan hingga saat ini masih ada di dalam rangkaian kereta yang mengalami tabrakan dari kereta Turangga Surabaya Bandung dan kereta api komuter lain KRL Bandung Raya, pemirsa. Ya, 28 orang yang mengalami luka akibat peristiwa ini, kemudian 3 orang meninggal dunia. Di mana ini adalah situasi tadi saat para penumpang yang begitu panik berupaya untuk menyelamatkan diri. Kita lihat dari sisi lainnya, pemirsa. Di sisi kanan atas ada rangkaian kereta yang menumpuk di atas kereta lainnya. Ini adalah kereta Turangga yang akhirnya ketika posisi tabrakannya tersebut, sisi lain kereta tersebut menumpuk di atas kereta yang mengakibatkan rangkaian gerbong lainnya selain bertumpukan seperti yang Anda saksikan di layar kaca ini, juga sisi lainnya terpental dan ke arah persawahan dan satunya terguling di sisi jalur kereta. Dan situasi seperti ini membuat petugas kesulitan untuk menyisir melihat sisi di dalam jalur kereta. Selain untuk mengangkat gerbong-gerbong ini agar bisa menjauh dari jalur kereta, agar bisa membuat arus lalu lintas dari kereta api ini bisa berjalan kembali. Ini juga menyulitkan untuk memberikan evakuasi kepada penumpang yang ada di dalam kereta ini karena kondisi dari kereta yang cukup parah. Apalagi di bagian depannya juga tadi kita lihat hancur parah, pemirsa. Dan ya, 2
petugas di KRL meninggal dunia. Tadi dilaporkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, salah satunya adalah masinis dan satu lainnya adalah asistennya. Sementara satu korban lainnya adalah pramugara. Dan ini di sisi lain yang salah satu petugas dari video amatir yang dibawa untuk mengarahkan bagaimana kondisi saat kecelakaan terjadi, pemirsa. Ya, ini dia. Ya, yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar yang tadi dikatakan sulit untuk dilakukan evakuasi adalah posisi terlentangnya kereta seperti ini, pemirsa. Ya, ini tidak bisa dengan leluasa untuk melakukan evakuasi. Karena sisi ini, pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini sangat rentan untuk bergoyang dari keretanya. Jika ada salah satu orang yang masuk ke sana, bisa saja itu akan mengakibatkan pergeseran dari gerakan dari kereta tersebut karena posisinya yang miring dan terguling. Apalagi jalur dari lintasan kereta ini melalui sisi kanan kiri persawahan. Ini dia, seperti Anda saksikan. Jadi kondisi seperti ini yang menyulitkan tim gabungan. Tadi juga ada Basarnas ya, ada 14 Basarnas, petugas Basarnas yang sudah diturunkan ke sana. Sejauh ini hingga saat ini, pemirsa, ada 14 orang yang diturunkan untuk mengecek terlebih dahulu apakah memungkinkan petugas untuk leluasa untuk melakukan evakuasi. Tapi disampaikan sementara ini tim gabungan masih melakukan observasi. Tidak bisa sembarangan untuk bisa melakukan evakuasi dalam kondisi kereta api yang di sisi depan yang Anda lihat ini juga melintang, terpental dia. Sepertinya ketika melintas ini kecepatannya sangat tinggi, sehingga beberapa gerbong ada yang terpental ke persawahan, kemudian ada yang saling menumpuk dan ada yang hancur, ringsek. Begitu parah tadi yang kita saksikan. Sementara yang di sisi lainnya, ya kita bisa membayangkan ya, untuk para penumpang tentu sangat-sangat mengalami traumatik ya ketika berada di dalam dan kondisi seperti ini. Ya, kita doakan bersama-sama. Saya mengajak Anda untuk mendoakan semoga saja tidak ada lagi korban jiwa atas peristiwa ini dan semua korban luka ini bisa mendapatkan perawatan terbaik dan bisa diselamatkan dan tidak ada lagi yang mengalami terjepit di dalam kereta tersebut. Kita lihat juga ini para penumpang yang masih bertahan. Tadi kita saksikan sepertinya memberikan kabar kepada keluarga mereka melalui tayangan video begitu. Karena tentu saja ini juga membuat khawatir ya banyak keluarga yang menyaksikan ini. Ya, bagi Anda yang baru menyaksikan Breaking News ini, pemirsa, terjadi tabrakan antar kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, pemirsa. Jadi 29 orang totalnya. 29. Dan 2 orang lagi siapa? Yang meninggal kan bertambah menjadi 1 dan luka ringannya 21 ya berarti ya. Oke, 1 orang masinis dipulangkan sebanyak 14 orang. Oke, Karena kondisinya ringan. Oke, bertambah 1 orang meninggal dunia, jadi ada 2 orang meninggal dunia berada di RSUD Cicalengka. Dengan identitasnya siapa rekan II? Untuk saat ini memang lagi dilakukan pihak humasnya nama-nama yang masuk ke RSUD Cicalengka tersebut. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan nama-nama yang dipulangkan dan yang dirawat sampai saat ini, Fram. Bagaimana dengan yang meninggal dunia? Ada 2 orang meninggal dunia. Apakah salah satunya adalah seorang masinis dari KRD, Kereta Bandung Raya? Betul. Dan yang satu lagi belum mengeluarkan informasi dari pihak humasnya sendiri, Pram. Oke, berarti ada 27 orang luka dan 2 orang meninggal berada di sana, sementara 14 orang sudah dipulangkan. Dipulangkan dari pihak rumah sakit RSUD Cicalengka ini. Oke, ini 1 orang yang meninggal dunia, apakah tengah waktu itu saat dalam perawatan atau memang dibawa dari titik lokasi kecelakaan sudah dalam kondisi meninggal dunia? Untuk yang pertama saya mendapatkan informasi kondisi yang meninggal itu memang datangnya jam 8:30 menurut informasi Humas RSUD Cicalengka tersebut. Dan yang satu lagi memang barusan masuk, belum tahu dari mana dan siapa itu yang meninggal.
Tapi dipastikan sudah meninggal dunia. Oke, baik. Oke, baik. Betul. Ini 21 orang luka, 14 orang sudah dipulangkan. Anda sempat bercengkerama dengan mereka? Memang dari salah satu namanya Johan, dia berbicara mengenai apa sebelum terjadinya kereta mendapatkan kecelakaan tersebut. Mereka dalam kondisinya memang tidur. Menurut informasi korban yang selamat namanya Johan, begitu Pram. Ia penumpang dari kereta mana? Dia dari Kiara Condong. Maksud saya dari kereta gerbong kereta mana? KRD kah atau kereta Turangga? Dia KRD informasinya. Oke, dari komuter Bandung Raya. Jadi ketika saat sebelum kejadian kecelakaan tuburkan 2 kereta tersebut, penumpang di dalam gerbong KRD tengah tertidur, seperti itu? Ya, dia mengakui karena dia bilang lagi tertidur pulas, dan dengan kejadian itu memang kaget. Informasinya seperti itu, Pram. Oke. Saya penasaran dengan 2 orang yang meninggal, 1 orang masinis dan 1 lagi belum diidentifikasi. Namun dapat dipastikan itu 1 jenazah baru saja datang ya, rekan II ya? Betul. Jadi totalnya 2 sekarang. Total 2. Karena yang baru, ya. Oke, Begitu, rekan I, ini jarak dari RSUD Cicalengka menuju lokasi titik kecelakaan ini berapa jauhnya? Sampai saat ini saya kan tidak menuju ke lokasi kejadian kereta tersebut karena saya datang ini, cuman dapat informasi memang nggak terlalu jauh. Ini rumah sakit yang paling dekat dari kecelakaan tabrakan kereta tersebut, Fram. Oke, rekan I, ini tadi rekan I bilang kan ada 21 orang luka, 21 luka ringan dan 6 orang luka sedang. Berarti total ada 27 orang di sana. Ya. Oke, sementara tadi dari Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan ada 28 orang luka yang tersebar di beberapa puskesmas. Apa benar demikian? Di sana banyak puskesmas juga di sana? Sampai saat ini memang belum mengetahui apakah disebar di beberapa puskesmas atau tidaknya, karena saya lebih konsen di RSUD Cicalengka ini, Pram. Oke, kalau menurut informasi Anda di sana, apakah di sana memang banyak pusat kesehatan? Fasilitas layanan kesehatan di sana? Yang terdekat dengan stasiun Cicalengka? Atau dari titik lokasi kecelakaan? Kalau di sekitaran rumah sakit ini yang saya lihat memang tidak melihat ada puskesmas. Nggak tahu kalau misalkan ada di barat atau utaranya puskesmas tersebut. Cuman dengan keberadaan saya langsung datang ke RSUD Dr. Slamet ini, ya inilah satu-satunya, begitu Pram. Oke, 21 orang luka, 14 orang sudah dinyatakan boleh pulang, dan 6 orang luka sedang masih dirawat di sana, rekan II. Kondisinya seperti apa sih? Luka apa yang mereka derita? Untuk saat ini memang penanganan sama pihak medis dilakukan pemeriksaan intensif, dan siapapun tidak boleh masuk karena perawatannya ya sama pihak medis intensif, begitu Bram. Oke, baik rekan Solihin, kami masih menanti update kembali terbaru dari Anda langsung dari RSUD Cicalengka. Terima kasih rekan Solihin atas informasinya. Baik Bram. Tinggal tuh itunya. Oke.